Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa walaupun lewat studio Pondok Pesantren Al-Hidayah, yang mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini bisa membawakan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan secara bahasa adalah maknanya panas, terik, yang mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini bisa membakar virus-virus corona dan virus-virus yang lain. Untuk membakar apa hakikatnya? Membakar dosa-dosa manusia agar berguguran. Dan keberkahan bulan Ramadan inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lain, karena bulan Ramadan adalah merupakan bulan ladang untuk berbuat kebaikan, ladang untuk berpanen pahala, karena sungguh sangat rugi apabila di bulan Ramadan sebagai umat Islam tidak meningkatkan ibadah kita, baik ibadah yang sifatnya mahdhah Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang sifatnya sosial. Karena keberkahan bulan Ramadan inilah, bulan Ramadan punya nama-nama sampai 7 nama lain daripada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan mempunyai nama Syahrullah. Mengapa Ramadan dinamakan Syahrullah? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang digadang-gadang oleh Allah untuk seorang hamba melaksanakan ibadah saum. Karena apa? Karena di dalam hadits qudsi, puasa disandarkan kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang akan memberi pahalanya. As-saumu li wa anna ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku, kata Allah, yang akan memberikan balasan. Artinya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu sudah jelas pahalanya, tetapi kalau ibadah saum, ibadah puasa Ramadan itu dirahasiakan, hanya Allah yang akan membalasnya. Inilah Ramadan dinamakan Syahrullah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu nama yang kedua daripada bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Mengapa dinamakan Syahrul Quran? Salah satu bulan yang dipilih oleh Allah untuk diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Sehingga difirmankan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk, dan menjadi furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena bulan Ramadan adalah bulan berjuta nikmat, karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan.
karena anugerah yang dinamakan Lailatul Qadar. Diturunkannya Al-Quran untuk apa? Penyandaran umat. Penyadaran umat bahwa Al-Quranlah petunjuk yang sempurna, petunjuk yang paripurna bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu, kalau kita sedang gundah hatinya, kembalikan kepada Al-Quran. Kalau kita sedang dirundung berbagai permasalahan, Al-Quran tempat untuk mengurai beberapa permasalahan. Yang ketiga, yang dinamakan bulan Ramadan, nama lain adalah Syahrus Sobri, bulan kesabaran, yaitu untuk mendidik, melatih seorang pribadi muslim untuk bersabar. Bagaimana tidak sabar kalau kita sedang letih, kalau kita sedang haus, mencekik tenggorokan, kalau beduk maghrib belum terlantunkan, jangan dekati itu minuman, jangan pegang itu makanan. Karena apa? Karena belum saatnya. Kita sebagai seorang muslim, kalau bukan haknya, maka kita tidak boleh memakannya. Inilah yang dinamakan kesabaran. Karena di dalam Al-Quran kita juga diperintahkan oleh Allah, wasta'inullaha bis-sobri was-sholat. Kita untuk minta pertolongan dengan apa? Dengan kesabaran, bisaum, dengan melaksanakan puasa. Karena puasa inilah setelah kita letih, rasanya tidak ada kekuatan, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kesabaran inilah yang harus dimiliki oleh setiap insan manusia. Apalagi kita yang sedang dihantam oleh wabah pandemi corona ini. Kita untuk selalu bersabar. Bersabar apa? Bersabar di tengah-tengah ujian. Sebab pada hakikatnya hidup adalah ujian. Kalau kita bisa bersabar di tengah-tengah ujiannya Allah, maka kita akan lulus, kita akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain kita juga sering didengungkan, kita akan diuji dengan rasa khawatir, dengan rasa takut. Bagaimana tidak takut? Kita pada saat ini menghadapi dua musuh yang tidak nampak oleh pandangan mata dohir. Yang pertama, musuh kita menghadapi hawa nafsu. Yang kedua, menghadapi virus corona yang tidak nampak oleh pandangan mata dohir. Karena itu Syahrus Sobri inilah kita digembleng di kawah candra di mukanya bulan Ramadan. Untuk keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang sabar. Sabar akan menghadapi musibah. Sabar menjauhi maksiat. Kalau hal ini sudah kita bisa laksanakan, insya Allah puasa kita berarti telah berhasil. Yang keempat adalah nama lain daripada Ramadan adalah Syahrul Jud, bulan keikhlasan. Jadi Ramadan ini menggembleng manusia untuk berbuat ikhlas. Karena apa? Karena kita berbuat bukan untuk manusia. Kita beribadah bukan untuk dinilai oleh makhluk. Tetapi kita beribadah hanya ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua yang apa kita laksanakan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita berbuat hanya karena ingin dipuji oleh manusia, hanya ingin dinilai oleh khalayak manusia, maka pada saat kita setor kepada Allah amal perbuatan kita, kita akan ditolak amal perbuatan kita. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Karena itu ikhlas tidak bisa terwujud kalau tidak kita latih. Seorang yang bisa juara tinju itu karena latihan. Begitupun kalau kita sholat ingin khusyuk,
kita harus latihan. Semuanya harus latihan. Syahrul Jud. Yang kelima, nama lain daripada Ramadan adalah Syahrul Rahmah. Bulan rahmat, yakni bulan saat Allah melebihkan banyak dan melimpahkan rahmatnya Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Bagaimana tidak diturunkannya? Semua makanan yang tidak ada di luar Ramadan, kalau di Ramadan itu semuanya datang. Dilalah itu ya Allah berdatangan berbagai makanan, berbagai rizki. Itu datang pada saat bulan Ramadan karena rahmatnya Allah itu didatangkan. Diturunkan. Yang tadinya tidak biasa sholat malam sampai 23 rakaat. Karena di bulan Ramadan mereka semuanya punya kekuatan. Karena Ramadan punya energi untuk membentuk manusia itu bisa menjadi manusia yang baik. Itu hanya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah penggemblengan manusia. Manusia itu digembleng di kawah candra di mukanya bulan Ramadan. Berhasilkah kita melaksanakan puasa Ramadan? Lihat setelah bulan Ramadan. Kita menjadi orang yang disiplin. Jangan sampai pada saat disiplinnya kita hanya menjelang berbuka puasa. Setelah Ramadan selesai kita menjadi orang yang disiplin. Karena ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Lishoimi farhatani yafrohuhuma idha aftara fariha wa idha laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, yaitu akan diterima pada saat berbuka puasa. Kalau orang pada saat berbuka puasa merasa gembira, karena kita sudah sampai finishnya yang kita nantikan sehari penuh. Yang kedua, pada saat kita berjumpa kepada Sang Khalik. Lalu nama yang keenam dari bulan Ramadan adalah Syahrun Najah, bulan pembebas, yaitu bulan dilepaskannya dari azab api neraka. Oleh karenanya kita selalu berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa wa'fu anna ya karim. Kita selalu ingin dibebaskan dari api neraka kalau kita benar-benar beribadah di bulan Ramadan ini karena Allah lillahi ta'ala. Lalu yang ketujuh adalah Syahrul Tilawah, bulan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Di bulan ini sangat utama untuk tilawah karena pahalanya berlipat ganda yang akan diraih di dalam bulan suci Ramadan. Karena itu kalau di luar Ramadan biasanya tidak ada tadarus Al-Quran di masjid, di musola. Kalau di bulan Ramadan semuanya tadarus Al-Quran, pakai speaker dan tidak pakai speaker. Lalu yang kedelapan, nama lain daripada bulan Ramadan adalah Syahrul Aid, bulan untuk kembali kepada fitrah. Karena kita hakikatnya dulunya itu suci. Maka Aid kita kembali kepada kesucian. Sebab setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Makanya kalau orang yang berpuasa, beribadah di malam harinya, kita kembali keluar dari Ramadan kayaumi waladathu ummuhu, laksana bayi yang baru lahir dari gua garba seorang ibu. Yang insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kekuatan dohir dan batin, dan kita dibersihkan daripada noda dan dosa, dan mudah-mudahan kita benar-benar kembali kepada kesucian, kita benar-benar kembali kepada kefitrohan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.